Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 2417051031. Di sini saya akan membuat sebuah soal dan materi. Bagaimana sih saya bisa mendapatkan soal ini? Yang pertama itu saya melihat di penugasan bahwa di tugas 7 itu ada RG, FSA, dan pohon penurunan. Apa sih RG, FSA, dan pohon penurunan? Kita lihat dulu di aturan bahasa reguler. RG atau bahasa reguler yaitu suatu FSA menganggap suatu bahasa sebagai sekumpulan string yang berawal dari suatu state, yang mana state itu akan menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Nah, bila dibuat dalam bentuk diagram, misalkan seperti ini. Seperti ini. Mesin di atas dapat dinotasikan dalam ekspresi reguler. A kali C kali B kali. Dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan produksi atau production rules tata bahasa reguler. Nah, tata bahasa reguler itu memiliki aturan-aturan produksi seperti A akan menghasilkan atau alfa akan menghasilkan beta, di mana alfa berisi satu simbol variabel, beta berisi simbol variabel atau terminal. Nah, V menuju V, simbol variabel V yaitu sebagai simbol non-terminal masih bisa diturunkan, misalkan A, B, C. Simbol terminal hasil yang diturunkan, sehingga hasil tersebut tidak bisa diturunkan seperti A kecil, B kecil, C kecil, O 0 dan 1. Simbol epsilon atau string kosong. Kemudian tata bahasa reguler atau penurunan. Tata bahasa reguler linear kanan, di mana alfa, beta, epsilon, V, dan X, Y, epsilon, T. Ini linear kiri. Misal A penurunan beta X, beta penurunan Y, di mana alfa, beta, epsilon, V, dan X, Y, epsilon, T. Nah, di sini kita masuk ke pohon penurunan. Linear kanan, dia ke kanan penurunannya. Ya misalkan alfa penurunan X beta, beta penurunan Y beta, Y. String yang dihasilkan X, Y, Y, Y. Yang mana alfa itu terbagi menjadi penurunannya itu X kecil dan beta. Beta kan masih bisa diturunkan, yaitu jadi Y dan beta. Di sini Y, Y, Y. Di sini beta, beta, beta. Nah, kalau misalkan linear ke kiri, dia ke arah kiri. Alfa penurunan beta X, beta X, yang mana Y, 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 X, Y, Y, X. A, B, A, B. Itu. Merancang FSA dari suatu aturan produksi. Buat FSA dari aturan-aturan produksi berikut. Itu S, A, B, A, B. Mungkin bisa lebih paham. Kita bisa melihat dari materi melalui AI. Yang pertama, Grammar Regular atau RG dan Finite States Automata FSA. Grammar reguler atau regular grammar RG adalah jenis tata bahasa formal atau grammar yang berada di klasifikasi paling sederhana dalam hierarki Chomsky tipe ketiga dan yang menghasilkan bahasa reguler. Aturan-aturan dalam regular grammar umumnya terbentuk dari salah satu, yaitu right linear grammar, yang mana semua produksi terformat A besar, A kapital diturunkan menjadi A dan beta, atau A diturunkan menjadi A kecil, di mana A kapital, B kapital adalah variabel atau non-terminal, dan A kecil adalah terminal. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika non-terminal itu masih bisa diturunkan, tapi jika dia terminal itu sudah stop, tidak dapat diturunkan kembali. Left linear grammar, yang mana produksi berformat A kapital diturunkan menjadi B kapital A.
atau A kapital diturunkan A. Namun left linear grammar ini jarang dipakai untuk implementasi karena keterkaitan dengan automata arah terbalik. Seperti yang ini tadi guys. Linear kanan and linear kiri. Finite State Automata atau FSA adalah mesin abstrak dengan sekumpulan keadaan atau states yang berhingga menerima input simbol dan memiliki transisi antar keadaan berdasarkan simbol FSA atau yang dapat dihasilkan oleh RG atau yang dapat dinyatakan dengan ekspresi reguler atau regular expression. Nah, hubungan apa sih yang terjadi antara regular grammar dan FSA? Salah satu poin penting dari hubungan antar mereka berdua yaitu setiap RG mempunyai FSA yang ekivalen yang menerima bahasa yang samar. Sebaliknya, untuk setiap FSA dan RG yang menghasilkan bahasa yang sama. Contoh dari konversi RG ke FSA yaitu buat state untuk tiap variabel non-terminal dalam grammar. Tetapkan state awal sebagai state dari simbol awal grammar, kemudian tambahkan state khusus final accepting untuk produksi yang menghasilkan terminal saja, atau epsilon jika diizinkan. Kemudian kita akan membuat transisi, misalkan jika produksi A kapital diturunkan menjadi A kecil B kapital. Maka dari state A ke state B dengan label A jika produksi A kapital diturunkan menjadi A, maka dari state A ke final state dengan label A. Sebaliknya, dari FSA ke regular grammar untuk transisi dari state P ke key dengan label A. Yang mana hal ini akan membuat produksi P diturunkan menjadi A kecil Q dan untuk setiap state akhir digunakan sebagai produksi PA atau simbol khusus. Contohnya seperti ini. Nah, kita juga memiliki catatan penting. Kita harus memastikan bahwa reguler tidak ada struktur bersarang atau rekursif yang dalam misal A pangkat N, B pangkat N. Hal ini bukan reguler. Contoh bahasa tanda kurung tertutup lengkap, tidak reguler. Nah, untuk pohon penurunan sendiri atau derivation tree atau parse tree. Pohon penurunan atau dikenal sebagai derivation tree merupakan representatif grafis dari proses penurunan atau derivation string dari simbol awal grammar melalui aturan produksi hingga menjadi string terminal. Secara spesifik, kita memulai dari akar yang merupakan simbol awal grammar. Setiap non-determinal akan mempunyai anak-anak sesuai produksi yang diterapkan, sehingga semua leaf atau daun hanya simbol terminal. Jika kita membaca daun dari kiri ke kanan, maka diperoleh string yang dihasilkan grammar. Proses derivasi atau leftmost and rightmost ada dua gaya. Leftmost derivation, penurunan paling kiri, selalu menurunkan variabel paling kiri yang terlebih dahulu, dan rightmost derivation, penurunan paling kanan, selalu menurunkan variabel paling kanan terlebih dahulu. Meskipun urutannya berbeda, hasil penurunan bisa tetap sama jika grammar tidak ambigu. Jika grammar ambigu, bisa muncul dua pohon berbeda untuk string yang sama. Ambiguitas. Grammar dikatakan ambiguous jika ada suatu string yang dapat dihasilkan melalui dua atau lebih pohon penurunan berbeda. Contoh sederhana. Ambiguous karena dua pohon berbeda. Kenapa penting? Karena dalam konteks compiler parse atau parsing grammar, ambigu bisa menyebabkan makna atau struktur program menjadi tidak jelas atau ambigu. Nah, ini contoh pohon penurunan. Ya, bisa dilihat di sini. Ya. Nah, di sini terdapat tips untuk membuat pohon penurunan. Mengapa sih ini penting? Integrasi, mengapa kedua topik ini saling berkaitan? Pohon penurunan sering dibahas dalam konteks grammar yang lebih kompleks, misalnya grammar bebas konteks atau GFG, bukan hanya RG. Memang RG menghasilkan bahasa reguler yang sangat sederhana, sehingga kadang pohonnya trivial. Setiap konsep pohon penurunan relevan ketika kamu naik ke grammar CFG dan automata seperti PDA.
Nah, dari hasil ini saya sebelumnya sudah dibaca dan mendapatkan sebuah soal. Di sini mungkin saya wajib isi. Nah, seperti soal ini ya. Buatlah pohon penurunan dari himpunan produksi di atas untuk membangkitkan string dengan susunan B, B, A, B, A, A, B, A. Nah, untuk jawabannya adalah yang A. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Dari star S itu kan menghasilkan AA. Yang mana A, A. Kemudian untuk yang A yang pertama, yang ini dia menghasilkan 3, yaitu A, A, A. Kemudian dia menghasilkan A, kemudian BA, BA. Kemudian yang sebelahnya menghasilkan AB, yang mana hal ini dapat diturunkan seperti kan yang ini udah diturunkan yang A, BA sama seperti ini. Kemudian A lagi, dia ketemu ya, A lagi. Ini A, B, kemudian A ini hasilnya A. Seperti yang sebelumnya dikatakan dihasilkan B, B, A, B. A, A, B, A. Seperti itu. Nah, untuk jawabannya adalah yang A seperti yang saya jelaskan. Ya. Dari sini menghasilkan AA, AA. Kemudian A yang pertama menghasilkan AA yang ini, kemudian A, kemudian BA, kemudian yang AB. Kita akan menghasilkan ini, kemudian ini. Ini kan seperti ini nih hasilnya. A, A, B, A, A, B. Kan hasilnya kalau yang A turunnya A seperti ini guys. Jadi bisa dibilang hasilnya B, B, A, B, A, 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 B, A seperti ini. B, B, A, B, A, A, B, A. Ini ya, gimana yang ngejelasinnya? Ini kan A yang ini, S ini kan hasilnya A ini itu dari sini. Kemudian yang A yang pertama, yang ini menghasilkan 3 A kapital, yang mana ini. Kemudian A kecil itu dihasilkan dari ketiga A ini. Bukan, A kecil, A, oh, A yang ini hasilnya ini. Masih ngejelasinnya ya. Kemudian A ini, kemudian BA yang ini, jadi hasil yang ketiga, kemudian AB, AB-nya itu yang ini dan ini, gitu. Yang ini salah dikarenakan ini A ini masih bisa diturunkan karena dia masih non terminal. Seharusnya masih ada seperti yang ini, A yang ini. Kemudian yang ini salah karena A yang ini kan seharusnya B kecil A seperti ini. Nah, yang ini salahnya juga karena kurang ada A kecil turunannya karena masih non terminal. Ya, kalau yang ini salah B. Nah, yang ini salahnya karena yang ini belum terminal, masih non terminal. Mungkin seperti itu penjelasan untuk materi RGFSA dan pohon penurunan. Apabila masih terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.